Halo netizen, ini adalah Toyota Agya GR Sport. Nah, jadi di tahun lalu, tepatnya di tahun 2021, Toyota Astra Motor Indonesia kan melakukan ubahan yang besar di line up TRD Sportivo mereka yang berubah menjadi Gazoo Racing Sport ya, atau GR Sport. Nah, karena sebelumnya kita udah pernah review model-model GR Sport yang lain kayak Fortuner, Rush, Race, dan Yaris, tinggal Agyanya aja nih yang belum. Nah, ini juga Agyanya. Oke, sekarang kita lihat ke interior dulu seperti biasa. Untuk kuncinya seperti ini. Jadi semenjak Agya yang facelift kedua yang dulu masih TRD Sportivo kan dia sudah menggunakan Smart Key, dan ini juga LCGC pertama yang menggunakan kunci pintar seperti ini ya. Walaupun dia belum ada Smart Entry. Jadi untuk masuk ke dalam mobil tetap harus pencet unlock atau lock di bagian remote ini. Nah, untuk interiornya sebetulnya perubahannya tuh minor banget dibandingin yang versi TRD ya. Jadi interior tetap lumayan sporty untuk sebuah LCGC. Jadi nuansanya tuh hitam dengan plafon yang warnanya agak terang. Untuk joknya juga warna hitam dan dia masih belum kulit, masih kain biasa dengan efek garis-garis warna merah ini. Seperti nuansa GR-nya biar lebih kental lagi ya. Pengaturan joknya juga simple, cuma ada recline dan untuk slide aja maju mundur. Di bagian sini juga ada tuas untuk membuka tangki BBM-nya dan tuas membuka bagasi. Oke, sekarang kita masuk ke dalam. Nah, karena tadi sudah menggunakan Smart Key, jadi nyalainnya gampang banget. Tinggal injek pedal rem dan tekan engine start button yang ada logo GR-nya ini untuk menyalakan mesinnya. Oke, halus sekali. Ada animasi logo GR juga di head unit. Oke, yuk sekarang kita tutup dulu. Oke, sekarang kita sudah berada di interiornya Toyota Agya GR Sport. Dan dibandingin yang versi TRD Sportivo dulu ya, walaupun dia sama-sama yang model facelift kedua, perubahannya tuh minor banget. Jadi nggak banyak yang berubah, bahkan hampir dibilang cuma perubahannya tuh kecil banget ya. Yang pertama adalah setirnya. Jadi sama-sama belum dilapis kulit, cuma untuk yang versi GR Sport, terutama yang sesudah improvement di Gias 2021 ya, dia ada logo GR di bagian bawah sini. Sisanya sama, ada tombol audio steering switch di sebelah kiri buat volume, ganti track dan mode, klakson dan airbag pengemudi juga standar, tapi belum bisa diatur tilt apalagi teleskopik ya. Nggak ada pedal shift juga of course, dan di sebelah sini ada tuas untuk lampunya. Belum otomatis, ada lampu senja, fog lamp, lampu utama juga, dan ada triple turn signal ya, yang akan berkedip 3 kali. Di sebelah kiri juga ada tuas untuk wiper dan depan belakang ya. Untuk instrument cluster juga masih sama, dia latarnya tuh orange gitu dengan font yang mirip seperti di Toyota 86 atau Subaru BRZ. Di sebelah kiri ada tachometer, di tengah ada speedometer, di sebelah kanan ada MID-nya. Untuk MID di sini lengkap ya, ada gear indicator untuk yang transmisi otomatis, ada jam digital, ada odometer masih baru nih 25 km, dan ada fuel gauge yang udah mau habis. Bahkan di bagian sini tuh udah nggak ada barnya lagi ya. Ada trip A, trip B, konsumsi BBM rata-rata, sisa jarak tempuh, eco indikator, dan balik ke odometer. Lanjut ke sebelah kanan, ada ventilasi AC di bagian sini dengan ring chrome. Ada engine start buttonnya tadi yang per improvement di Gias 2021 dia ada logo Gazoo Racing-nya. Ada pengaturan spion yang bisa dilipat secara elektrik juga, tapi belum bisa dilipat secara otomatis. Di bagian bawah ada laci kecil, ada tuas membuka kap mesin. Untuk pedal masih model gantung dan nggak ada footrest juga untuk di model yang Matic ini. Door trim full plastik keras kecuali di bagian sini yang ada panel senada di jok. Ada handle pintu yang chrome, ada central locking, power window dia cuma auto down di sisi pengemudi aja dan dia belum auto up juga. Ada window lock, ada door pocket dengan cup holder, sama ada speaker. Untuk speaker cuma 4 aja ya karena nggak ada tweeter. Untuk di bagian atas ada sun visor pengemudi yang polos. Spion tengah belum ada dimmernya. Lampu kabin bohlam. Sun visor sebelah kiri juga polos, cuma ada peringatan airbag aja. Ada grab handle. Seatbelt belum bisa naik turun. Begitu pula dengan head restraint yang masih menyatu dengan jok. Di bagian tengah ini center console sininya tuh mirip sama yang facelift kedua ya, semenjak 2020 awal. Dan ada ventilasi AC di bagian atas. Head unitnya yang versi GR Sport ini udah touchscreen dengan input radio, USB, disk, dan Bluetooth. Di bagian sini ada slot CD-nya dan ada input USB dan lain-lainnya di sini. Untuk settingannya juga banyak ya di sini.
ada pengaturan display, pengaturan gambar, pengaturan sistemnya juga ya lumayan lengkap. Dan ini juga asli itu Kenwood atau JVC gitu ya, yang di rebrand oleh Toyota. Dan ini juga bagus karena pengaturan suaranya itu banyak, jadi nggak perlu ganti head unit, kita tinggal ganti speaker aja lah kasarnya, atau kita tuning di bagian sini, audionya udah bisa meningkat jauh kualitasnya. Walaupun untuk yang di Agya ini dia belum ada kamera mundur, tapi head unitnya udah support, jadi tinggal tambahkan kameranya aja. Nggak kayak Calya yang udah dapat kamera mundur per 2022 ini. Di bagian bawah ada tombol hazard, dan pengaturan AC-nya juga udah digital semenjak yang facelift 2020 awal ya. Jadi di sini ada fan speed-nya, ada off. Di sebelah kiri juga ada pengaturan temperaturnya, mau dingin atau nggak dingin. Ada mode AC, mode max cool, jadi satu tombol dan langsung ke posisi paling dingin. Dan ada sirkulasi udara. Oke, kita kecilin dulu. Di bagian bawah juga ada power outlet 12 volt. Ada tempat penyimpanan terbuka di sini. Ada 2 buah cup holder, dan untuk transmisinya seperti ini yang otomatis, dia 4 percepatan. Ada mode 2 yang paling bawah, jadi dia nggak ada low gear sayangnya, jadi nggak bisa ngunci di gigi 1. Dan juga ada transmisi manual 5 percepatan. Ada parking brake di sini, ada cup holder juga, dan di sebelah kiri glove boxnya, glove soft opening dan ukuran yang nggak begitu besar, dan ada airbag untuk penumpang depan juga. Oke, kayak cukup segitu aja untuk di bagian interior depan dari Toyota Agya GR Sport 2022 ini. Jadi sekarang kita lihat ke kabin belakang. Oke, sekarang kita pindah ke kabin belakangnya dari Toyota Agya GR Sport. Nah, untuk di kabin belakang ini ya cukup oke lah untuk sebuah LCGC city car gini ya. Ini adalah posisi berkendara gue, tinggi gue 170 cm dan masih ada 5 jari ya. Jadi oke lah. Di belakang jok depan juga ada seat back pocket. Di kolong jok depan itu juga ada ruangan yang lega ya, jadi kita bisa selonjorin tapak kaki kita sampai ke kolong jok depan. Dan untuk bagian jok belakang sama seperti jok depannya, dia fabric full, nggak ada lapisan kulitnya sama sekali. Dan head restraintnya tuh ada 3 ya, yang bisa diatur ketinggiannya. Ada input isofix juga buat kursi bayi, dan seat beltnya semuanya tuh 3 titik, jadi nggak ada seat belt 2 titik lagi. Di sebelah kiri dan kanan ada grab handle. Dan untuk di bagian door trim, dia full plastik, beda sama di depan yang ada insert fabricnya sedikit. Di sini bener-bener plastik semua. Handle pintunya chrome, ada switch power window yang turunnya lumayan habis tapi nggak mentok banget. Di bagian bawah juga ada door pocket kecil sama cup holder plus speaker. Oke, kayak cukup segitu aja untuk di bagian kabin belakangnya dari Toyota Agya GR Sport. Yuk sekarang kita keluar aja dan kita cek eksteriornya. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dari Toyota Agya GR Sport ini. Ya, untuk mesinnya dia nggak ikutan dapat ubahan ala Gazoo Racing ya. Jadi mesinnya sama seperti Agya pada umumnya. 1200 cc 4 silinder dengan kode 3NR VE yang dilengkapi oleh teknologi Dual VVTi. Untuk tenaganya juga sama, 88 PS dengan torsi sekitar 108 Nm dengan pilihan transmisi manual 5 percepatan atau otomatis 4 percepatan torque converter ke roda depan. Jadi mesin nggak ada ubahan sama sekali ya, beda sama tampilan luarnya yang racing banget. Untuk ruang mesinnya juga standar, masih lumayan rapi walaupun di sini belum dicat ya. Ini masih warna dasar aja, kebetulan warna mobilnya juga silver jadinya agak nyaru. Untuk di bagian cupnya juga sudah ada insulator atau peredamnya. Oke, yuk langsung kita tutup aja. Oke, untuk tampilan eksterior dari Toyota Agya GR Sport ini plek ketiplek sama yang versi TRD Sportivo dulu ya. Pokoknya semenjak facelift yang kedua yang dulu di tahun 2020 awal ya mukanya tuh begini-begini aja. Jadi ubahan dari TRD Sportivo ke GR Sport itu lebih ke perubahan kosmetik minor ya. Bahkan bentuk bumpernya tuh sama ya. Jadi semenjak facelift yang 2020 dulu, dia kan RDM itu makin besar lagi, makin cemberut dan makin sporty ya dibandingin yang versi awal-awal. Dan bedanya yang GR Sport adalah list di bagian body kitnya. Jadi body kit keseluruhannya tetap sama, cuma dia jadi warna abu-abu di bagian sikus ini ya. Kalau tadinya kan TRD dia warna merah, sama ada logo Toyota di bagian sini yang tadinya tuh logo TRD Sportivo. Sisanya sama, bagian grill atas tetap warna hitam gloss dengan logo
nasional yang berupa burung Garuda seperti itu ya. Lampunya pun tetap sama, jadi lampu yang dari facelift 2017 dulu tetap dipertahankan, yaitu proyektor lampu dekat, reflektor lampu jauh, ada LED bar untuk lampu senjanya, dan sen masih bohlam. Berikut dengan fog lamp yang juga masih bohlam. Jadi belum ada yang LED kecuali lampu senja di sini. Lanjut ke bagian samping, velgnya pun juga masih sama. Dia velgnya two tone 14 inci yang sama seperti Calya facelift 19. Untuk ukuran bannya 175/65 R14. Rem depan sudah disc brake, di belakang masih tromol, tapi untuk yang tipe GR Sport ini sudah dilengkapi oleh ABS dan EBD. Untuk di bagian sampingnya ada emblem dual VVTi dan ada stiker GR Sport yang di bagian fender atas ini ya. Kalau tadinya kan yang tipe TRD dia di bagian list bawah khas TRD dulu ya. Di bagian samping juga ada body kit. Untuk yang tipe GR Sport ini lengkap dengan aksen abu-abu, menggantikan aksen merah yang dulu ada di tipe TRD Sportivo. Untuk spion juga ini baru semenjak facelift yang 2020 ini kan dia pakai spionnya si Rush ya, dan ada lampu sen LED juga di ujungnya yang tadi bisa dilipat secara elektrik. Di bagian talang air juga tetap sama dengan lekukan khas ini di bagian talang air yang belakang. Antena juga masih yang ditarik manual. Handle pintu masih warna body, dan oh ya hampir lupa ada side body molding juga di bagian sini. Untuk rem belakangnya masih tromol, dan untuk bagian belakangnya juga ini masih sama sekali seperti yang versi TRD Sportivo. Yang membedakan itu cuma emblemnya aja. Jadi kalau tadinya ada emblem TRD Sportivo di bagian bawah emblem Agya, sekarang jadi emblem GR Sport. Sisanya masih sama ya. Di sebelah kiri juga ada emblem Astra Toyota, ada logo triple ellipse-nya Toyota juga. Lampunya juga masih sama. Jadi lampu senja dan lampu rem itu LED. Di bagian bawah ada lampu sen dan lampu mundur. Di bagian pintu bagasi ini juga ada reflektor untuk ya biar kelihatan rame aja gitu ya di pintu bagasinya. Untuk bumper masih sama, dia ada kayak reflektor palsu gitu di bagian bawah, dan ada kayak body kit juga ya untuk yang tipe GR ini dengan aksen diffuser ala-ala. Sensor parkir ada 2 titik. Di kaca belakang ada wiper tapi nggak ada defogger. Ada spoiler yang warnanya hitam gloss untuk semua warna, dan di bagian sini juga ada high mount stop lamp dengan emblem Toyota yang tadinya emblem TRD Sportivo ya. Sayangnya untuk di versi facelift ini juga belum ada pembuka bagasi dari luar. Jadi untuk buka bagasinya itu harus colok dari kunci sini ataupun pakai ini aja lah, tuas yang di samping jok pengemudi. Jadi di sini ada tuas, tinggal tarik aja. Sayang banget ya, karena yang kembarannya di Malaysia yaitu Pero 2 Axia itu punya handle pintu dari luar, tapi ya udah, ini bagasinya nggak berubah dibandingin yang awal-awal juga, masih tetap lega untuk sebuah city car. Dan di bagian atas ini juga ada parcel shaft yang untuk menghemat budget ya, dia cuma ditahan oleh satu tali aja, jadi bener-bener cost cuttingnya berasa ya. Jok belakangnya juga nggak bisa dilipat separoh-separoh, ini ngelipatnya harus barengan, dan ya agak susah sih kalau satu tangan harus bareng-bareng gitu ya. Di bagian bawah lantai bagasi juga ada ban serep yang full size tapi pelek kaleng. Nggak ada lampu bagasi, nggak ada cargo net, ya cukup standar sih ya. Oke, yuk langsung kita tutup aja. Oke, kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari Toyota Agya GR Sport tahun 2022. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau dalam penyampaian review. Dan tadi ya, mobil ini lagi ada di kontak personnya, bisa lihat di description yang akan gue cantumin di bawah. Oke, terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.